Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Zamabutar, NIM 242015071, kelas 15B, mata kuliah manajemen keuangan untuk eksekutif, dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME, pada program studi manajemen inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis terkait video YouTube yang berjudul Sistemasi Cara Kelola Keuangan Bisnis Retail yang diulas oleh Tom MC Ifli. Adapun intisari dan poin utama atau ide utama dari video YouTube yang dalam kesempatan ini saya akan analisis, yaitu video ini membahas bagaimana cara sistematis untuk mengelola keuangan pada bisnis retail, mencakup struktur keuangan, akuntansi, arus kas, margin atau keuntungan, dan pentingnya disiplin finansial dalam melakukan bisnis retail. Konsep utamanya yaitu dengan memisahkan antara uang operasional atau biaya tetap dan variabel dengan pendapatan dan keuntungan agar pengelolaan keuangan bisnis tidak tercampur dan lebih terukur. Menekankan pentingnya pencatatan yang bersifat rutin dan terstruktur, dengan setiap masuk dan keluarnya uang harus dilakukan pencatatan supaya bisa terpantau kondisi bisnis dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar spekulasi. Disarankan agar pemilik bisnis retail mampu memproyeksikan keuangan dan anggaran, bukan hanya mengandalkan cepat untung atau berapa laba kita di hari ini, tetapi agar bisa kita melihat tren bisnis kita nantinya di jangka menengah. Menyebut bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat melindungi bisnis dari cash crunch, misalnya saat stok habis, biaya tak terduga, atau saat penjualan kita menurun. Adapun kelebihan atau nilai tambah yang kita dapati di dalam ulasan dari video ini, yang pertama, dalam ulasan atau analisis ini sangat praktis atau aplikatif dan cocok digunakan untuk pemilik UKM, usaha kecil menengah, atau pemula di bisnis retail yang membutuhkan panduan sederhana namun struktural dalam keuangan. Yang kedua, mendorong kedisiplinan finansial. Seringkali usaha kecil gagal bukan karena laku, tetapi karena pengelolaan keuangan yang berantakan, sehingga harapannya dengan adanya sistemasi ini dapat membantu dalam menyusun pola pikir kita dalam melakukan bisnis. Yang ketiga, bahasa yang kita gunakan mudah untuk kita pahami, tidak banyak hal-hal yang bersifat jargon kompleks, cocok untuk pemilik usaha tanpa latar belakang akuntansi formal. Karena kita fokus pada jangka panjang dan keinginan, jadi bukan sekedar hari ini kita untuk mendapatkan untung, tetapi bagaimana bisnis yang kita jalani ini tetap sehat secara finansial dan dalam jangka waktu yang lama. Adapun batasan atau kekurangan yang perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan sistemasi untuk bisnis retail ini, dalam pengelolaan keuangan di bisnis retail ini, yang pertama, karena sifatnya yang umum, masih kurang mendalam untuk bisnis retail dengan skala besar atau dengan struktur kompleks. Misalnya multi cabang, banyak pemasok, maupun dengan modal besar.
tidak banyak contoh numerik konkret, misalnya simulasi neraca atau arus kas, sehingga pengamatan mungkin perlu dikondisikan sesuai dengan kondisi real pada bisnis kita. Di dalam video ini juga tidak banyak membahas terkait aspek pajak ataupun regulasi atau pengeluaran yang sifatnya tidak rutin atau yang tidak terduga secara detail pastinya. Padahal hal ini dapat signifikan berpengaruh ke dalam jangka panjang nantinya. Yang terakhir, karena implementasi metode ini memerlukan komitmen tinggi, tanpa disiplin pencatatan dan pengawasan, sistem bisa terabaikan dan kembali amburadul nantinya. Karena proses disiplin pencatatan yang baik dan pengawasan ini merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di bisnis retail. Pendekatan strategis yang dibahas di dalam video kali ini, yang pertama, kerangka berpikir dengan tujuan bagaimana kita disiplin dalam pengontrolan keuangan. Yang kedua, pencatatan, yaitu keputusan berbasis data. Yang ketiga, fokus terhadap arus kas dengan tujuan agar bisnis tahan terhadap krisis. Yang keempat, pembagian alokasi dengan tujuan untuk mencegah uang bercampur. Yang kelima, fokus terhadap penganggaran, yaitu dengan tujuannya agar operasional kita nantinya terencana. Yang keenam, yaitu fokus terhadap evaluasi dengan tujuan agar kita dapat melakukan koreksi cepat terhadap bisnis kita. Dan yang terakhir, otomatisasi, yaitu dengan tujuan agar bisnis kita dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Terakhir teman-teman, terkait dengan rekomendasi implementasi yang nantinya akan kita lakukan penerapan hasil kita analisa di dalam video ini. Yang pertama, dalam menjalankan bisnis retail ini kita harus membuat sistem pencatatan harian. Kita harus melakukan pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran, baik itu tunai maupun kredit. Yang kedua, kita harus memisahkan mana yang menjadi kas operasional dan kas keuntungan. Kita tidak boleh melakukan pencampuran ini antara untung masuk, modal baru, atau tabungan. Sedangkan yang ketiga, buat anggaran dan proyeksi dari bisnis kita ini. Misalnya stok, pengeluaran rutin, estimasi laba atau rugi yang dilakukan secara rutin di setiap bulannya. Yang keempat, proses evaluasi secara berkala. Misalnya kita harus melakukan evaluasi setiap 1 atau 2 minggu. Apakah realisasi keuangan sesuai dengan proyeksi kita, atau jika tidak, analisanya mengapa. Hal ini juga perlu dilakukan analisa lebih mendalam terhadap bisnis yang kita jalani. Sedangkan yang terakhir, yang tak kalah penting, kita harus sisihkan sebagian dari dana untuk kita saving menjadi dana darurat usaha yang nantinya kita jadikan sebagai penyangga saat ada biaya yang tidak terduga di dalam proses menjalankan bisnis kita ini. Sekian video ulasan YouTube yang berjudul Sistemasi Cara Tata Kelola Keuangan Bisnis Retail yang saya lakukan analisa. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang
proses pengelolaan bisnis retail yang nantinya akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.